Pengertian gaya belajar. Gaya belajar adalah cara yang dilakukan oleh siswa untuk memperoleh dan mengolah informasi selama proses belajar mengajar. Cara ini berkaitan dengan kecenderungan siswa dalam menggunakan indera tertentu sehingga ia merasa nyaman ketika belajar. Kecenderungan yang dimaksud adalah cenderung menggunakan penglihatan, pendengaran, ataupun gerakan. Sehingga dengan cara tersebut, siswa merasa lebih mudah dalam menyerap pelajaran. Macam-macam gaya belajar. 1. Belajar dengan melihat atau visual learning. Pengertian. Gaya belajar visual adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting. Gaya belajar secara visual dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi seperti melihat gambar, diagram, peta, poster, grafik, dan sebagainya. Karakteristik siswa. Materi pembelajaran harus yang dapat dilihat. Saat proses KBM atau kegiatan belajar mengajar, ia akan berusaha duduk di depan kelas. Suka mencoret-coret sesuatu yang terkadang tanpa ada artinya saat di dalam kelas. Pembaca cepat dan tekun. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Selalu memvisualisasi sesuatu untuk mengingat yang sudah dilihatnya. Dan yang terakhir, ketika bosan biasanya mencari sesuatu untuk dilihat. Upaya yang dapat dilakukan guru. 1. Mendorong anak membuat banyak simbol atau gambar yang memudahkan mereka mengingat di catatan mereka. 2. Mendorong anak membuat peta konsep untuk mencari rumus luasan bangun datar atau misalnya segitiga yang diturunkan dari rumus luasan bangun yang lain atau misalnya persegi panjang, membuat diagram, dan lain sebagainya. 3. Mendorong anak untuk membaca materi yang akan dipelajari di kelas sebelum masuk kelas. 4. Mendorong anak untuk mengamati, misalnya dalam pengoperasian alat peraga atau memanipulasi benda-benda konkret untuk memahami suatu konsep matematika. 5. Mendorong mereka untuk mengulang dan membaca kembali di rumah terkait materi yang mereka terima di kelas. 2. Belajar dengan mendengar atau auditory learning. Adapun pengertiannya adalah gaya belajar auditori, yaitu gaya belajar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan indera telinga. Oleh karena itu, mereka sangat mengandalkan telinganya untuk mencapai kesuksesan belajar. Misalnya, dengan cara mendengar seperti ceramah, radio, berdialog, dan berdiskusi. Selain itu, bisa juga mendengarkan melalui nada atau nyanyian. Adapun karakteristik siswa. 1. Ketika merasa bosan, biasanya berbicara dengan diri sendiri atau teman di samping. 2. Materi pelajaran akan mudah dipahami jika dibaca nyaring. 3. Lebih cepat menyerap dengan mendengarkan. 4. Dapat mengingat dengan baik materi saat diskusi. 5. Senang dibacakan atau mendengar cerita dibanding membaca cerita sendiri. 6. Menggerakkan bibir mereka dan mengucapkan tulisan di buku ketika membaca. Upaya yang dapat dilakukan guru. 1. Mendorong mereka untuk mendengarkan penjelasan guru atau gagasan teman. 2. Mendorong mereka untuk melakukan fakta-fakta yang harus dihafalkan, misalnya fakta pengurangan, fakta perkalian, atau fakta pembagian, atau rumus-rumus yang belum dipahami. 3. Memperbolehkan mereka belajar, memanipulasi benda-benda konkret atau alat peraga, mengerjakan soal atau tugas matematika, atau memecahkan masalah sambil berbicara sendiri. 4. Mendorong mereka untuk mengulang kembali materi yang dipelajari di kelas dengan membaca keras di rumah. 3. Belajar dengan melakukan atau kinesthetic learning. Adapun pengertiannya adalah gaya belajar kinestetik merupakan cara belajar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan sentuhan. Selain itu, belajar secara kinestetik berhubungan dengan praktik atau pengalaman belajar secara langsung. Adapun karakteristik siswa,
1. Ketika menyampaikan pendapat, biasanya disertai dengan gerakan tangan atau bahasa tubuh yang melibatkan anggota tubuh lain seperti wajah, mata, dan sebagainya. 2. Ketika merasa bosan akan pergi atau berpindah tempat. 3. Menyenangi materi pembelajaran yang bersifat merekayasa suatu bahan. 4. Suka menggunakan objek nyata sebagai alat bantu belajar. 5. Lebih suka mendemonstrasikan sesuatu dengan peragaan atau gerakan daripada menjelaskan. Upaya yang dapat dilakukan guru. 1. Mendorong mereka untuk memanipulasi alat peraga atau benda konkret untuk memahami suatu topik matematika. Misalnya untuk mencari hasil pengurangan bersusun dengan alat peraga kantung bilangan. 2. Memperbolehkan mereka untuk belajar sambil bergerak atau membuat gerakan yang mempermudah mereka untuk memahami topik yang dipelajari. 3. Memberikan kegiatan kepada mereka untuk memahami masalah matematika dengan melakukan gerakan atau tindakan-tindakan yang mempermudah pemahamannya.